Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mujibur Rahman. Saya kuliah di Universitas Teknologi Mataram, mengambil prodi S1 Hukum. NIM saya 22HK010. Pada video kali ini saya akan membahas tentang aliran-aliran hukum, ilmu hukum. Di antaranya aliran-aliran ilmu hukum ini dibagi menjadi berbagai macam bagian. Di antaranya nomor 1 ada aliran hukum legisme, yang nomor 2 ada aliran hukum pre-school, dan lain-lain. Mungkin pada video kali ini saya akan membahas tidak banyak tentang aliran ilmu hukum. Baik, saya mulai saja. Yang nomor 1 ada namanya aliran hukum legisme. Di dalam ilmu hukum ada berbagai macam azas pada HAM hukum dan berbagai macam pedoman yang digunakan oleh para penegak hukum di dalam menjalankan tugas dan kewajibannya agar sesuai dengan aturan hukum dan dasar-dasar penegak hukum yang berpedoman kepada keadilan yang hakiki. Dan salah satu yang banyak digunakan oleh para tokoh hukum di dunia adalah dengan menggunakan paham legisme sebagai dasar pola penegak hukum. Pada mulianya sejarah, paham legisme dimulai pada abad pertengahan, di mana para penganut paham legisme yang mengaplikasikan paham legisme tersebut di dalam menjalankan sistem penegak hukum lebih sering diberikan julukan atau panggilan singkat atau nama terkenal dalam istilah legister oleh masyarakat umum pada saat itu. Di mana para penganut paham legisme atau legister mengacu pada hukum Romawi yang digunakan sebagai dasar pola pemikiran. Akan tetapi muncul suatu pertanyaan, yaitu sebenarnya yang terkandung di dalam paham legisme itu, baik dari segi pengertiannya lebih daripada legisme, kekurangan dari paham legisme, dan pendapat para tokoh mengenai para legisme itu sendiri berikut ini adalah dijabarkan secara sederhana. Pengertian pada legisme yaitu adalah menjunjung tinggi azas legalitas atau mengedepankan para perundang-undangan yang berlaku di dalam suatu wilayah tertentu sebagai sumber hukum yang paling utama di dalam proses penegak hukum. Tokoh aliran pada legisme yaitu Hans Kelsen dan Anna Whisky. Kelebihan paham legisme yaitu sebagai berikut: kepastian hukum yang akan diperoleh sebagai setiap individu akan lebih terjamin dan memperoleh kepastian hukum yang lebih baik. Jaminan yang akan diperoleh bagi setiap individu untuk memperoleh hak perorangan terhadap kewenangan yang akan dilakukan oleh penguasa. Lembaga aliran paham legisme yaitu sebagai berikut: para hakim mempelajari, mengenali, dan menggunakan deduksi logis banyak peraturan perundang-undangan yang relatif terbatas atau minimnya undang-undang yang digunakan untuk menghukum. Pendapat para tokoh terhadap paham aliran legisme yaitu sebagai berikut ini: semua kaidah hukum yang mengikat penduduk maupun pengusaha ditetapkan di dalam undang-undang. Baik, yang nomor 2 dan ada namanya aliran hukum pre-school. Sedangkan hakim dan pejabat lainnya mempunyai kebebasan yang selalu leluasan untuk melakukan penemuan hukum dengan memperluas dan membentuk peraturan melalui keputusannya untuk mencapai keadilan yang setinggi-tingginya. Hakim bahkan boleh menyimpang dari undang-undang demi kemanfaatan masyarakat.
Hanya saja adanya kebebasan dalam hakim dalam membuat keputusan dan peraturan, mungkin akan terjadi kesewenang-wenangan hakim dalam membuat keputusan. Untuk salah satu kelemahan yang dialamatkan pada aliran ini adalah contoh aliran Freedom School. Faizul menjadi hakim. Terus ada kasus tentang seseorang yang mencuri uang dengan menggunakan internet atau yang disebut dengan hacker, lalu di dalam kodifikasi tidak diatur mencuri dengan menggunakan internet, tetapi karena Faizul menggunakan aliran sebagai pencipta hukum, maka Faizul memutuskan bahwa itu termasuk tindakan pidana pencurian walaupun lewat dunia internet, sehingga keputusan Faizul ini disebut aliran bebas dan menjadi sebuah jurisprudensi. Freedom School memiliki kurang lebih kelengkapan. Kesimpulannya adalah di dalam tiap aliran itu terdapat sesuatu yang dapat dibenarkan serta dapat diambil manfaatnya, serta aliran sistem hukum terbukalah yang meletakkan persoalan undang-undang, hakim, dan hukum ini secara lebih tepat sebagai yang telah dijelaskan oleh Profesor Ahmad Sanusi di atas. Berdasarkan pandangan ini, maka hukum perdata merupakan bagian dari subsistem dari hukum nasional. Oleh karena itu, hukum perdata harus sesuai dan seirama dengan asas hukum nasional dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sebagai seorang warga negara yang baik, hendaklah kita mematuhi dan mentaati hukum yang berlaku, baik itu hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis di dalam masyarakat. Baik, itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.